Oke, kita bakal bahas salah satu malam yang jujur aja cukup berat buat Persib Bandung. Ini cerita soal pertandingan tandang di panggung Asia. Awalnya sih penuh harapan, tapi akhirnya malah jadi kenyataan pahit yang nggak disangka-sangka. 0-3. Ya, angka ini yang muncul di papan skor. Dan angka ini, ya ampun, udah cukup ngerangkum semua cerita malam itu di Thailand. Sakit banget. Sebuah kekalahan yang telak. Jadi pertanyaan gedenya tuh gini, gimana ceritanya awal yang kelihatannya oke banget, Persib nguasain bola, bikin peluang, toh ujung-ujungnya malah kalah telak. Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya. Gimana sih ceritanya pertandingan ini jadi berantakan? Kita lihat deh, gimana momentumnya bisa tiba-tiba berbalik dan gol demi gol itu seakan-akan meruntuhkan semangat juang Maung Bandung. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan pertandingan biasa loh. Ini panggungnya Liga Champions Asia, babak gugur pula. Jadi taruhannya tinggi banget dan tekanan main tandang di Thailand itu wah udah pasti gede. Nah, di sini nih ironisnya. Kalau kita lihat, Persib itu sebenarnya mainnya bagus di awal. Mereka nguasain permainan, bikin banyak peluang, tapi ya gitu deh, bola itu bundar dan kadang kejam banget. Ratchaburi FC bener-bener ngajarin arti kata efektif. Mereka nggak perlu banyak peluang, dapat satu langsung jadi gol. Bener-bener klinis. Dan inilah 3 pukulan telak yang menghancurkan malamnya Persib. Bayangin, baru menit kelima udah kebobolan. Itu langsung merusak semua rencana kan. Terus pas lagi coba-coba bangkit, di awal babak kedua kena lagi gol kedua. Rasanya kayak kena pukulan KO. Gol ketiga di akhir pertandingan itu ya udah cuma jadi penegas aja kalau malam itu emang milik tuan rumah. Oke, sekarang kita dengerin dari sudut pandang sang pelatih, Bojan Hodak. Gimana sih analisis dia soal kenapa timnya bisa runtuh padahal awalnya udah bagus banget? Nah ini dia, pelatihnya sendiri ngakuin kan, kami memulai pertandingan dengan momentum yang baik. Artinya, di awal itu semua emang sesuai rencana. Tim kelihatan solid, mainnya menjanjikan. Jelas banget, ada sesuatu yang salah di tengah jalan. Jadi, apa dong yang salah? Kalau awalnya udah bener, terus salahnya di mana? Faktor apa sih yang bikin momentumnya jadi berbalik arah secara fatal kayak gitu? Menurut Coach Hodak, ini tuh masalah berantai. Pemicu utamanya yaitu gol cepat di awal. Gara-gara itu lawan jadi makin ngepres, makin neken. Ditambah lagi katanya kondisi cuaca juga nggak mendukung. Ya udah lengkap deh, momentum yang penting banget itu hilang gitu aja. Oke, kita geser dulu dari soal taktik. Karena di balik semua itu ada sisi emosionalnya. Kekalahan ini ninggalin rasa kecewa yang dalam banget. Bukan cuma buat tim, tapi juga, dan ini yang paling penting, buat para supporter setia. Coba deh kalian bayangin, udah jauh-jauh berangkat ke Thailand, ngeluarin biaya, tenaga, dengan harapan setinggi langit, pas di sana malah lihat tim kebanggaan kita dibantai. Aduh, ini benar-benar jadi pengingat betapa berartinya dukungan mereka dan pasti lukanya dalam banget. Dan di sini nih kita bisa lihat kelasnya seorang Bojan Hodak. Dia nggak cari-cari alasan, dia jujur ngaku kecewa, terutama buat para fans. Tapi di saat yang sama, dia juga sportif ngakuin kalau lawannya emang main lebih baik dan pantas menang. Sikap yang kesatria banget sih. Oke, lupakan kekalahan itu sejenak. Sekarang, semua mata harus lihat ke depan. Karena ada tugas yang, wah benar-benar kayak mendaki gunung nih, yang nunggu Persib di leg kedua. Terus, apa artinya hasil ini buat leg kedua? Pertanyaannya sekarang simpel. Sedalam apa sih lubang yang harus digali Persib buat keluar dari situasi ini? Misi macam apa yang harus mereka lakuin buat membalikan keadaan? Nah, ini dia poin paling krusialnya. Agregatnya 3-0. Artinya apa? Artinya, Persib bakal mulai pertandingan di kandang sendiri dengan beban ketinggalan 3 gol. Ini tugas yang beratnya bukan main. Jadi, misinya udah jelas banget. Nggak bisa lebih jelas lagi. Buat lolos, Persib harus menang di kandang nanti tanggal 18 Februari. Tapi bukan cuma menang biasa atau menang besar, mereka harus menang dengan selisih minimal 4 gol. Wah, ini udah bukan cuma soal taktik lagi. Ini butuh performa heroik dan ya mungkin sedikit keajaiban. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Apakah tugas ini mustahil? Apakah defisit 3 gol itu udah nggak mungkin dikejar? Atau justru tekanan inilah yang bakal jadi panggung buat salah satu comeback paling epik dalam sejarah Persib Bandung? Cuma waktu yang bisa jawab.